FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di obrolan pagi edisi hari ini Kamis 9 April 2020 dengan topik yang bakal kita angkat yaitu mengenai pentingnya tahu kondisi kesehatan kita di tengah wabah COVID-19 atau virus corona saat ini. Untuk itu di Studio Kumpul 38 pagi ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Langsung ya, ada 3 dan 2 di antaranya ini dokter-dokter semua Sobat Guntur. Yang pertama ada Dr. Andriasa SPPD, selamat pagi dokter. Dan Dr. Gede Rasulan Nugraha. Dan yang paling cantik di sini ya, yang menyanyi Tias. Ada Ibu Niluh Dina Pariani selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Humas Rumah Sakit Balimed Buleleng. Selamat pagi, selamat Guntur. Oke, mungkin bisa dipakai nanti mikrofonnya ya. Oke, nah gimana kabarnya? Baik, sehat selalu ya. Sebagai garda terdepan untuk melawan dan merawat para pasien, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, ya kan. Oke, kita mau nanya dulu nih, mengapa dirasa penting banget untuk mengangkat topik kali ini, yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan kita di tengah wabah COVID-19. Oke, betul. Nah, Iya. Udah langsung. Ini. Jadi selamat pagi Sobat Guntur. Perkenalkan saya Dr. Rasulan. Untuk pertanyaan Mbak Tias itu memang masyarakat pasti akan bertanya, kenapa kita penting mengetahui? Karena yang harus diwaspadai sekarang adalah banyak banyak sekali gejala-gejala yang mirip dengan gejala COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian bahwa COVID ini mirip dengan virus gejalanya mirip dengan flu biasa gitu. Jadi kayak menyerang saluran pernapasan dan kita kadang-kadang tidak aware terhadap itu, padahal itu mungkin bisa jadi COVID. Terus kemudian tentunya menjaga dan mengetahui status kesehatan itu dalam posisi ini sangat penting, walaupun tidak ada wabah sebenarnya itu penting buat kita. Karena apa? Karena jauh lebih baik apabila Anda menjaga kesehatan daripada Anda mengobati sakit. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti kata pepatah yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi dok ya, seperti yang dokter bilang tadi, gejala-gejala COVID ini kan hampir mirip sama gejala-gejala penyakit pada umumnya flu, demam, batuk. Nah, kalau misalnya ada keluarga kita atau kita sendiri yang mengalami gejala-gejala seperti flu, demam, batuk itu dan bingung ya sebenarnya ini corona atau flu batuk biasa, itu gimana dok? Iya. Mungkin Dr. Andriasa silakan. Bapak. Terima kasih. Nanti saya di sesi Pertama mungkin nanti tadi akan kenapa itu penting dipanggil yang semua hostnya mengetahui kalau status misalnya kesehatan kalau tubuh saya juga akan sedikit saya tambahkan. Iya. Pertama bahwasanya Terima kasih, virus Bapak. apapun virus itu secara umum memang obat yang utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita lah yang pada barisan pertama untuk nantinya mengeliminir atau menghilangkan virus itu. Yang kedua, penyakit-penyakit yang sudah ada di tubuh kita yang sebelumnya, mudah-mudahan kita tidak ya gitu ya. Artinya istilah medisnya itu kalau ada orang dengan penyakit komorbid itu akan memperberat gejala penyakit virus ini. Misalnya orang yang sudah diabetes, usia di atas 60, kemudian ada gangguan ginjal dan sebagainya. Itu virus yang sebenarnya virus corona atau nCoV-19 ini kalau kena pada orang yang sehat, yang dewasa sehat itu gejalanya tidak berat dan bisa sembuh sendiri. Biar tidak masyarakat tidak khawatir gitulah ya. Biasanya itu menjadi berbahaya kalau pada orang yang sudah ada gangguan kesehatan. Nah itulah pentingnya kenapa setiap orang perlu mengetahui status kesehatannya, kemudian yang kedua menjaga kesehatannya. Agar kalaupun mudah-mudahan sekali lagi tidak virus ini menyerang tidak menjadi berat. Itu yang utama. Nah yang kedua gejalanya bagaimana? Pertanyaan kedua dari gejalanya itu hampir mirip memang seperti batuk pilek biasa. Nah kita di rumah sakit ada screeningnya namanya. Kalau pasien ini mengalami gejala infeksi atau ibarat influenza like illness kita sebut ini yang seperti batuk, sakit menelan, bila itu kita akan tanyakan adakah riwayat bepergian ke daerah yang negara terjangkit, atau kalau kita di Indonesia kan sudah masuk sekarang, adakah dia bepergian ke wilayah Indonesia yang termasuk transmisi lokal. Nah itu
ada di website Kemenkes. Nah, kalau ada pasien yang ke arah sana, tentu kita anggap sebagai istilah medisnya itu ada istilah ODP atau PDP. ODP itu adalah orang dengan ya itulah. Jadi kalau PDP sudah ada gejala yang berat, kalau ODP itu biasanya panas, tidak ada pneumonia namanya, karena kita secara fisik dibaca ada federal masuk ODP. Nah itu yang dalam tindakan selanjutnya ini oleh pemerintah kita lakukan tes rapid. Jadi kalau dari gejala memang tidak bisa dilakukan tes rapid test namanya. Kalau misalnya positif, belum tentu juga, ini biar masyarakat juga tidak ambil. Kalau rapidnya positif, belum tentu juga kita lanjutkan dengan pemeriksaan swab namanya PCR. Karena rapid positif itu bisa disebabkan oleh virus corona jenis lain. Jadi segala virus corona akan menghasilkan positif. Nah, untuk memastikan apakah coronanya ini tipe nCoV-19 dilanjutkan dengan pemeriksaan analisis genetik yang namanya PCR. Nah, kalau negatif tapi dia beresiko, tetap juga belum tentu negatif. Karena tadi itu mungkin daya tahan tubuhnya nggak bagus. Yang kedua, infeksinya baru terjadi dalam waktu kurang dari 7 hari. Karena biasanya virus itu memberikan respon ke tubuh itu setelah 7 hari. Maksudnya gini, karena yang dites rapid itu namanya respon tubuh, bukan virusnya sendiri. Jadi virus masuk, tubuh akan membuat antibodi. Nah, yang dites adalah antibodinya, bukan virusnya. Nah, dan dia baru terbentuk rata-rata hari ke-7. Nah, ya kalau belum hari ke-7 itu bisa aja negatif walaupun diagnosis, sehingga perlu diulang lagi 10 hari. Itu begitu. Tapi kan saat ini itu sudah ada orang-orang yang dinyatakan positif tanpa gejala atau dok. Lalu gimana itu mengetahuinya? Kalau orang positif tanpa gejala, itulah makanya ya mohon maaf tidak bermaksud mendiskreditkan apa. Jadi teman-teman kita, keluarga kita yang kerja di luar negeri, yang di negara terjangkit datang ke Indonesia atau ke Bali, maka oleh pemerintah kan sudah di screening di bandara. Jadi orang yang datang dari daerah berisiko itu kita sebut orang tanpa gejala. OTG itu memang diklasifikasikan kalau dari luar negeri pasti selalu direpet di bandara sekarang. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang orang lokal ini, orang tanpa gejala itu adalah orang yang beresiko tertular. Misalnya petugas medis yang tidak pakai APD kayak saya, yang mohon maaf, saya pakai contoh misalnya, saya meriksa pasien tidak pakai masker, tidak pakai ya standarnya sih kalau di ruangan biasa cukup masker sama masker aja sebenarnya di ruangan biasa standar dari WHO. Tapi kalau ID mengeluarkan standar yang lebih luas lagi, pakai masker, pakai apa namanya, tidak perlu pakai kacamata Google namanya, tapi tidak perlu pakai jas dokter lagi karena tujuannya untuk mengurangi. Tapi itu memang masih plus minus, karena kalau tujuannya untuk pelindung pakai gaun yang panjang itu malah lebih bagus. Kita melindungi, habis itu kan langsung cuci, nggak membawa, artinya kontak dengan ini kan bisa dikurangi. Secara standar itu. Kalau misalnya di ruangan yang lebih strict mungkin lain lagi. Jadi intinya orang yang tanpa gejala dengan resiko itu namanya OTG. Tapi kalau orang yang tidak ada kontak ya mungkin bukan dimaksud OTG, orang tanpa gejala. Ya. Gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan masyarakat kalau mereka mengalami gejala-gejala seperti ini? Oke. Yang paling utama adalah jangan menduga-duga sendiri karena menimbulkan rasa kekhawatiran. Kalau rasa khawatir, cemas itu secara medis sudah terbukti juga menurunkan daya tahan tubuh. Kalau dalam jangka waktu kecemasan itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Kalau khawatir, paling bagus ya datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Karena sekarang puskesmas juga sudah di-drop alat rapid test tadi itu oleh pemerintah. Jadi nanti mohon maaf, tidak semua memang dites di sana, nanti akan di screening seperti saya bilang tadi, semua sudah ada panduannya, kita semua punya. Kalau dia masuk dalam kategori OTG, orang tanpa gejala risiko tinggi, yang seperti tadi misalnya petugas medis yang kebetulan kontak dengan pasien yang positif tapi dia tidak pakai APD yang bagus, itu termasuk OTG. Atau orang yang misalnya dalam satu bis ternyata di sana ada satu orang yang positif, itu semua itu masuk orang tanpa gejala risiko tinggi. Itu OTG, itu akan dites. Kemudian PDP seperti saya bilang tadi, ODP dulu atau masuk kriteria PDP itu akan masuk akan dites. Nah, kalau gejalanya tidak berat,
dia bisa melakukan setelah dites tergantung hasilnya dia akan masuk kategori isolasi mandiri di rumah bisa kalau gejalanya tidak ada atau ringan, kalau berat baru masuk rumah sakit. Tapi sayangnya masyarakat kita saat ini seperti menghindari tempat-tempat yang melayani fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, bahkan dokter-dokter praktek juga banyak yang menghindari ya. Jadi kalau sakit mereka ya beli obat sendiri. Itu sebenarnya yang saya dengar kemarin itu sempat ada yang bilang katanya kalau yang seperti dokter bilang tadi kalau imun kita bagus itu bisa disembuhkan sendiri kan ya lebih cepat. Sembuh sendiri memang. Berarti kita bisa melakukan karantina mandiri di rumah. Bisa. Dan apa ada obat-obat tertentu yang bisa kita beli di apotek mungkin untuk mengobatinya atau gimana sih Dok? Seperti saya bilang tadi bahwasanya virus ini sampai saat ini obat yang fix seperti flu burung misalnya itu dulu kan ada oseltamivir sudah ada. Sampai saat ini belum ada terbukti secara meyakinkan sehingga memang masih dalam fase penelitian. Memang pasien yang sudah dirawat dalam kondisi berat beberapa pasien memang kita kasih oseltamivir, kemudian kloroquine itu ada. Tapi kalau untuk masyarakat yang tanpa gejala, ada gejala ringan itu antara manfaat dengan resiko masih kita selalu menimbang asas manfaat dan resiko. Rasanya memberikan obat-obat seperti itu mungkin lebih banyak resikonya. Jika lebih bagus dengan meningkatkan daya tahan tubuh tadi dan mengetahui status kesehatan tubuh tadi. Kalau memang ada komorbid yang berat harusnya dia di rumah sakit kita rawat. Jadi mungkin tidak perlu takut ke rumah sakit atau karena malah di sana sudah ada SOP-nya setiap saat kita kerjakan desinfeksi. Jadi mungkin lebih aman karena setiap saat sudah dilakukan desinfeksi. Jadi virus itu sebenarnya gampang mati asal dilakukan dengan baik. Kayak tadi hand sanitizer, kemudian dengan setiap sebelum melakukan terutama memegang daerah wajah itu harus sampai pembersihan tangan, ada cuci tangan terus. Jadi nggak usah khawatir ke rumah sakit. Dan sekarang kan fokusnya kalau memang kasus yang sudah confirm itu kan sudah difokuskan kalau di Singaraja ini di rumah sakit Giriman. Bahkan info terbaru tapi saya belum tahu ini nanti semua pasien yang memang positif akan difokuskan di rumah sakit PTN Unur. Jadi kita tidak akan merawat lagi, kita hanya screening saja. Screening ini curiga masuk PDP dikirim misalnya. Tapi ini menunggu instruksi lebih lanjut karena baru kemarin saya dapat info guideline benar sudah bisa laksanakan produk. Sementara memang yang kita lakukan di sini adalah di rumah sakit Giriman. Nah, ini kan ada dari pemasaran rumah sakit Balimed untuk sampai saat ini apakah banyak ada pasien atau orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan cek kesehatannya? Baik, untuk saat ini sebetulnya pola cara berpikir masyarakat Buleleng saat ini masih terpaku kalau sakit baru mengecek kesehatannya begitu ya. Nah, dalam hal ini kami selalu menyampaikan bahwasannya pentingnya tahu kesehatan kita saat mungkin kita sudah ada gejala dan atau dalam kondisi baik-baik saja. Nah, rumah sakit Balimed ini sebetulnya hospital yang memang dirancang tidak hanya untuk orang sakit, tapi hospital ini ada di Buleleng. Salah satu visinya adalah bagaimana memotivasi agar yang sehat itu tetap sehat. Nah, caranya antara lain memang dengan pola hidup sehat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Namun cara lainnya adalah maintenance tahu kondisi kesehatan kita, yaitu dengan general check up. Nah, Balimed saat ini di saat kondisi wabah ini sebetulnya ada program atau promo terkait dengan medical check up. Medical check up yang dimaksud adalah general check up. Nah, general check up itu Anda bisa melihat, mengetahui kondisi kesehatan diri Anda dan juga atau keluarga kita secara lebih komprehensif. Diharapkan nanti setelah Anda tahu kondisi kesehatan Anda, kita bisa lebih waspada, proteksi atau lebih memilihlah pola kehidupan kita dan juga kesehatan kita. Jadi program medical check up ini udah ada dari dulu kan sebenarnya, bukan baru di tengah wabah ini aja ya? Ya, betul sekali. Tapi di tengah situasi wabah ini kami kembali untuk memotivasi gitu masyarakat kita agar ayo medical check up, terutama ini Mbak bagi masyarakat yang pernah bepergian
keluar daerah kita. Nah, untuk kembali bersama keluarga, pentingnya tahu kondisi kesehatan kita atau minimal ya kita bisa jaga-jaga untuk menjaga keluarga kita juga dengan general check up. Apalagi yang sudah pernah mohon maaf keluar Bali, begitu balik kembali ke daerah atau ke keluarga, itu ada baiknya sekali untuk general check up. Tapi kalau untuk kami yang mungkin belum pernah keluar daerah Bali atau Indonesia, itu juga boleh kan untuk melakukan medical check up? Iya, sangat penting sekali untuk medical check up. Bagusnya sebenarnya berapa bulan sekali atau dalam setahun itu berapa kali kita harus melakukan medical check up? Oke, nah kalau dari Kementerian Kesehatan sebetulnya menganjurkan dalam 1 tahun itu kita wajib general check up. Hanya saja mungkin bagi kita, karena kita merasa baik-baik saja, kadang kita mengabaikan hal itu begitu. Nah, ada baiknya kita ngecek organ tubuh kita yang selama ini mungkin umur kita sudah sekian puluh tahun, kita sudah gunakan organ-organ tubuh kita tanpa kita sadari sudah mengalami penurunan fungsi. Tapi memang yang dianjurkan adalah untuk umur di atas 40 tahun itu sangat baik sekali setiap tahun melakukan general check up untuk lebih tahu nih kondisi organ tubuh kita itu seperti apa sih, sehingga kita bisa untuk ya sharing ataupun mengendalikan pola makan, aktivitas, cara berpikir, kesana efeknya kita lebih pada preventif dan gimana sih caranya biar tetap sehat dan panjang umur gitu. Oke, nah kalau kita melakukan medical check up di Rumah Sakit Bali Med itu apa aja yang didapetin? Karena setahu saya kalau medical check up itu kan seluruhnya ya kan, seperti yang dibilang tadi, apa aja yang didapetin? Oke, kita ada paket medical check up itu paket suite, yaitu menggunakan member platinum. Nah, itu adalah paketnya itu dari treadmill, namanya teknologi kesehatan populernya, yaitu rekam jantung komprehensif, kemudian di ronsen melihat kondisi paru-paru, kemudian darah lengkap, urin lengkap, itu sampai pada pemeriksaan HBsAg atau hepatitis B, dan juga konseling pemeriksaan fisik dari dokter umum. Itu untuk saat ini kita berikan di saat wabah ini adalah 1.600.000 lengkap. Nah, tipe kedua itu adalah tipe paket member gold. Nah, tipe paket member gold ini yang saya sarankan untuk kondisi wabah ini yaitu ditekankan pada kondisi paru-paru, ronsen. Nah, setelah ronsen, darah lengkap, kemudian urin lengkap, dan juga ada pemeriksaan hepatitis B-nya tetap di dalamnya. Nah, kenapa penting saya sampaikan untuk pemeriksaan ronsen ini? Karena untuk melihat kondisi paru-paru seseorang, memang untuk saat ini teknologi populer yang paling bisa membaca bagi dokter untuk kondisi paru-parunya adalah minimal ronsen. Gitu, jadi itu Mbak. Jadi boleh kapan aja datang ke Bali Med untuk melakukan medical check up? Maksudnya ada jam layanan khusus kah? Nah, bisa sewaktu-waktu atau bisa hubungi saya dulu atau rumah sakit kita di 0362 330788 untuk appointment atau janjian dulu gitu. Nanti boleh juga melalui saya langsung di nomor 0813 3996 8403. Nanti saya akan appointment untuk jadwalnya sehingga nanti bisa kita fasilitasi bersama tim. Oke, baik, terima kasih. Sangat banyak sekali yang tadi sudah dipaparkan mengenai virus COVID-19 dan caranya biar Sobat Guntur nggak panik gitu ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi Sobat Guntur, tapi kita break iklan sejenak dan saya kembalikan dulu ke rekan saya Ade. Silakan rekan Ade. Dan selamat pagi Mitra 104,6 FM. Berjumpa kembali bersama saya Tias di obrolan pagi. Dan di segmen kali ini Sobat Guntur bisa telepon di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan Anda seputar topik yang kita bahas kali ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oh, baik, dengan Bapak siapa di mana? Ada Karyana dari. Oh, nggih. Langsung Pak Karyana. Ini dari Bali Med ya. Nggih. Gini aja, saya mau titip salam aja satu ini sama rumah sakit Bali Med yang ada di negara ini. Walaupun bukan di Buleleng ya, kemarin ada semacam internal memorandum. Sangat menyakitkan perasaan orang Buleleng. Iya, Pak. Iya, yang disebutkan jangan bertemu dengan orang Buleleng, dilarang untuk melakukan perjalanan ke Buleleng, bertamu dan menerima tamu orang
saya walaupun itu sudah diklarifikasi tapi terlalu ngawur itu garis-garisnya itu. Iya, benar-benar. Iya, saya pernah terjadi buku 5 mata apa itu. Saya kaget badannya gitu. Sama orang Bali aja begini, tapi udah jauh, bos ketapang ke Gilimanuk. Nggak dia kontrol dari kabupatennya sendiri. Dia sampai seperti ini loh, punya perasaan dan bilang ini ya. Itu loh, saya kaget gitu loh. Walaupun itu sudah diklarifikasi, minta maaf dan sebagainya. Ya, karena itu menurunkan juga perannya yang di mana ke kalimat yang lain gitu loh. Iya. Karena dilihat bukan oknum dirutnya ini, tapi kalimatnya ini gitu loh. Karena selama ada saya bisa wakil di sana sebalik sekarang ada. Iya. Itu kemarin itu kaget gitu memang untuk owner supaya berhati-hati. Dirut ini benar-benar dikasih sanksi lah ngapain ini. Bali lah ini gitu. Nggak layak nih jadi dirut kalau menurut saya gitu. Baik. Sangat keterlaluan sekali bahasanya gitu. Dilarang bertemu dan bertemu dengan orang dari Kabupaten Bulayan bayangin itu. Iya. Ya mudah-mudahan saja saya pesan aja itu hati-hati. Bila perlu saja pecat itu direkturnya nggak benar itu. Oke, selamat pagi dan terima kasih untuk Pak Karyane ya, yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi ya oleh bapak-bapak dokter di sini dan juga Bu Dina. Dan untuk Mitra 104,6 FM yang lainnya yang ingin menanyakan seputar topik yang kita bahas kali ini ya, mengenai pentingnya mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita di tengah wabah virus corona atau COVID-19 kali ini. Nah, sembari kita menunggu penelpon, mungkin Tias dulu yang nanya ya Pak ya. Apa mau diklarifikasi aja dulu langsung? Oke. Terima kasih tadi dengan Bapak Karyana, kritiknya terutama untuk rekan kami yang di negara. Sejauh yang saya tahu memang begitu internal memo itu keluar, kita yang di Buleleng pun kaget. Jadi tidak ada koordinasi, tidak ada apa, tiba-tiba mengeluarkan statement itu internal memorandum memang sudah langsung diberitahukan sebagai marketing sana dan langsung mungkin beliau langsung menyadari dan para owner pun sudah menyadari bahwa ini harus segera diperbaiki seperti itu kurang lebih ya. Mohon dimaafkan, namanya manusia tidak luput dari kesalahan kurang lebih seperti itu. Iya, ini oknumnya ya, bukan Oknumnya, dari pihak bukan. itu. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kita rupanya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Chandra di Hasanuddin. Oke, Pak Chandra di Hasanuddin. Langsung Iya. Pertanyaannya, Pak. Iya, saya gini loh Ibu. Iya. Kemarin kan saya beli tempe kronologinya, tempe goreng, terus malamnya saya batuk, Iya. nggak bersih, terus tapi tidak panas badannya, tidak tenggorokan sakit. Paginya sudah tidak batu lagi. Iya. Seperti saya takut nanti apakah kan tempe itu ada virus coronanya, saya khawatir Oke. begitu. Mohon penjelasan gimana itu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Pak Chandra di Hasanuddin. Iya Ibu. Nanti bakal dijawab langsung sama Pak dokternya di sini, dari langsung ada dua yang klarifikasi. Baik, untuk Mitra 104,6 FM lainnya yang mungkin ingin bertanya lagi ya seputar mengenai topik yang kita bahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di tengah virus corona kali ini. Oke, sembari menunggu karena belum ada yang menelpon, bisa langsung dokter? Ya, terima kasih Pak Chandra Diasa. Mungkin kalau dari kronologi yang Bapak sampaikan, rasanya sih kemungkinan ke arah sana sangat kecil ya. Kecuali itu misalnya Bapak sebelumnya ada riwayat bepergian ke daerah luar negeri yang ada negara terjangkit, atau ke daerah di Indonesia yang ada transmisi lokal yang benar-benar lokal, misalnya di Jakarta itulah yang sudah terbuktikan transmisi lokalnya yang agak susah terkendali. Tentu kita akan cek lebih jauh. Tapi kalau dari kronologis tadi sih rasanya enggak lah, enggak bisa. Artinya karena kita seperti saya bilang tadi, ada kriteria OTG,
ODP dan PDP. Kalau dari semua kriteria itu asal Bapak tidak ada bepergian ke daerah terjangkit, tidak ada masuk kriteria salah satu. Gitu. Jadi apakah mungkin itu virusnya itu memang menempel di makanan atau mungkin di pakaian itu bisa menyebabkan kita terkena gitu Pak? Karena ini masih simpang siur. Ya. Memang virus itu bisa menempel di berbagai tempat dan daya tahannya juga berbeda-beda. Ya. Walaupun penelitian pasti belum ada ya. Nah, maksudnya dari penelitian ini dibilang ini mungkin penelitian lain agak berbeda sedikit waktu lama tahannya. Nah karena itulah kalau di negara-negara yang terjangkit transmisi lokal, untuk mengurangi itulah kita perlu memakai namanya hand sanitizer ataupun cuci tangan yang rutin. Karena kita tidak tahu, mungkin kita ke tempat umum di sana ada, mudah-mudahan sekali lagi tidak ada yang membawa virus corona, kemudian dia batuk, keluar droplet misalnya di atas meja ini, kemudian kita pegang, ke tangan kita. Tapi sebenarnya itu tidak berbahaya asal tidak kita kucak-kucak mata, hidung atau mulut. Karena itu sumber istilahnya tempat masuknya 3 itu tadi yang sampai saat ini terbukti. Sehingga setiap kita mau memegang daerah wajah kita sebaiknya cuci tangan. Jadi walaupun di baju misalnya nempel, kalau enggak, nah, virus ini nggak bisa lari meloncat kemanapun gitu. Karena dia binatang mikroorganisme yang tidak lengkap. Jadi dia hanya bisa berpindah melalui perantaraan tangan kita atau bagian kita. Jadi kalau misalnya nempel di baju saya, ya di sini aja, nggak akan dia bisa meloncat seperti bakteri ataupun yang lain yang bisa bergerak barangkali. Ini nggak bisa bergerak, dia akan diam saja di sana. Kecuali kita pindahkan dengan tangan kita. Karena itulah ada prinsip kalau di rumah sakit itu ada namanya 5 moment untuk cuci tangan. Berarti kalau dengan cuci tangan di air mengalir dan sabun itu sudah dianggap efektif? Sudah sangat cukup, sangat bagus. Karena ada yang bilang juga katanya kalau misalnya habis dari luar di tempat umum harus segera mandi. Karena ada beberapa teman saya yang bahkan sampai mandi 10-11 kali dalam sehari. Iya, memang ada benarnya. Itu kalau di daerah yang sudah transmisi lokalnya yang tidak terkendali. Karena begini maksudnya, kita kan tangan kita selalu pegang kemana-mana. Misalnya lah anggap di rambut kita kebetulan tadi ketika keluar ada orang batuk, keluar droplet, salah satunya nempel di rambut gitu misalnya. Kita masuk ke rumah kalau tidak cuci rambut dan segala macam, nanti tangan kita lupa pegang. Ini kan bisa aja kita pegang nempel. Itu tujuannya kenapa memang kalau di negara-negara yang sudah transmisinya begitu tinggi, memang salah satu itu efektif. Sampai masuk rumah kita yang mandi bersih sehingga virus itu sudah hilang dari tubuh kita, sehingga kita pegang rambut, pegang pakaian kita, kemudian kembali ke mata kan lebih aman. Itu tujuan. Tapi kalau untuk di Buleleng sendiri saat ini ya lebih baiknya cuma cuci tangan aja. Iya, cuci tangan. Sampai saat ini data terakhir kita transmisi lokal yang mungkin kalau teman-teman yang suka googling di internet, Buleleng memang dimasukkan di Kemenkes transmisi lokal, tetapi kebetulan karena saya kerja di rumah sakit umum juga, jadi tahu kondisinya bahwa transmisi lokal yang terjadi di Singaraja itu masih terkendali sampai saat ini. Karena dia itu transmisi lokal dari pasien kita yang pertama, yang kita sebut confirm pertama itu ke sopirnya, ke penjemputnya, kemudian di rumah sakit karena satu dan lain hal kita masih telusuri kenapa bisa terjadi, ke petugas kesehatan yang mungkin sudah heboh di media sosial itu. Jadi dan perlu saya sampaikan, ketiga pasien itu sudah sembuh. Jadi petugas kesehatan itu sudah kita tes ulang 2 kali sudah negatif. Jadi kesembuhan itu kita sebut kalau 2 kali sudah negatif tes PCR-nya. Artinya PCR itu sangat sensitif untuk mendeteksi adanya virus di dalam tubuh. Dia sudah 2 kali negatif, secara guideline WHO maupun nasional sudah dianggap sembuh. Sedangkan pasien yang pertama kemarin, mudah-mudahan benar info terbaru kemarin, sudah 2 kali juga negatif. Sehingga kemungkinan pasien yang pertama sebagai sumber transmisi lokal itu sudah bisa sembuh juga, sehingga di Singaraja mudah-mudahan tidak ada lagi yang positif di kedepannya. Jadi apa namanya, masa pemulihan dari setiap pasien yang sudah menjadi PDP di Indonesia itu apakah sama atau berbeda-beda?
kasus yang confirm namanya PDP dites, kalau positif kita sebut confirm. Kalau PDP dites negatif 1 kali eksklusi, dia berarti bukan gitu ya. Jadi yang confirm itu pemulihannya memang berbeda-beda. Itulah tergantung daya tahan tubuhnya. Karena itulah seperti dibilang tadi, perlu kita mengetahui status kesehatan tubuh kita. Kemudian memang ya itulah contohnya ini kasus yang kita teliti ini. Kasus confirm pertama ini kan yang paling terakhir. Yang pertama dia kena tapi paling terakhir negatif. Teman-teman kita syukur yang di medis tadi itu yang 2 itu beberapa hari kan standarnya kita setelah dites ulang. Setelah dites berapa kali sudah langsung negatif. Nah itulah memang mungkin daya tahan tubuh. Memang banyak faktor seperti tadi. Faktor stres juga itu mempengaruhi. Faktor daya tahan tubuh mempengaruhi. Karena sekali lagi virus corona ini kalau teoritisnya kalau tubuh kita sehat itu sembuh sendiri, tidak diapa-apakan juga sembuh sendiri. Yang berat itu kan kalau ada komorbid seperti saya bilang tadi. Karena itulah kita perlu tahu apakah ada gangguan ginjal saya atau liver atau paru-paru atau yang mohon maaf mungkin yang saat ini yang merokok, mohon maaf merokok itu juga mempengaruhi karena daya tahan sel-sel namanya di saluran nafas kita kan ada namanya rambut-rambut yang menyaring. Kalau di hidung ini dari depan kan kita udah lihat rambutnya besar-besar gitu. Tapi begitu masuk ada rambut-rambut kecil yang kita sebut silia. Itu biasanya rusak kalau dengan merokok sehingga tidak ada penyaring, virus yang masuk langsung. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh kita di tengah kondisi ini? Ya. Oke, pertanyaannya bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, mungkin sudah disampaikan sama Mbak Dina bahwa pola hidup sehat itu penting. Makan, olahraga, dan istirahat itu. Makan makanannya yang bukan makanan yang maksudnya asal makan terus kenyang, enggak. Jadi kita udah panduannya bahwa kalau dulu kan ada tuh 4 hari makan sempurna. Tapi sekarang sudah berubah ya dok ya, sudah bukan 4 hari makan sempurna lagi. Sudah ada guideline. Jadi makan itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Misalnya kita dengan aktivitas tinggi, tentunya beda juga porsinya. Kalau kita dengan aktivitas rendah atau misalnya kayak saya sekarang, misalnya kayak saya nih, saya tiap hari dulu selalu olahraga minimal 3 kali seminggu itu futsal. Terus karena sudah mulai bekerja dan tidak ada waktu untuk futsal, saya berhenti main futsal. Porsi makanan tetap akhirnya berat-berat malah naik dan itu malah nggak sehat buat kita gitu. Karena porsi makan sama, tapi aktivitasnya sudah berkurang gitu. Jadi masyarakat tuh perlu mengetahui itu. Datang penyakit itu karena kita bisa jadi kelebihan asupan atau kekurangan asupan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara kita mengetahui asupan itu sudah cukup atau tidak? Nah, seperti kata Mbak Dina tadi kembali bahwa kita penting sekali tahu status kesehatan kita. Kadang-kadang ada orang, kebetulan saya punya seniornya guru di Denpasar, tiba-tiba dia merasa sehat saja, terus sekali waktunya iseng ngecek ini tensi 160, wah kaget juga gitu. Padahal tidak merasakan apa-apa, kadang-kadang tanpa gejala ya dok ya. Kalau hal-hal seperti itu, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kita pentingnya dalam kondisi sekarang itu pola hidup bersih dan sehat. Itu yang penting. Seperti kata dokter, kita harus cuci tangan, kemudian kita juga harus jaga kebersihan higien badan kita juga, mandi, jangan sampai nggak mandi. Itu bahaya tuh. Selain mendekatkan virus, itu juga menjauhkan pasangan mungkin ya kan, menjauhkan keluarga, nggak mau dekat-dekat kalau sudah nggak mandi gitu misalnya. Kemudian ada lagi kita istilahnya asupan suplemen kalau kita kurang. Tuh. Tapi harus dengan rekomendasi. Contoh datang ke dokter antriase atau ke ahli gizi bisa menanyakan. Kadang-kadang orang main beli aja suplemen tuh. Iya benar. Banyak suplemen yang di apotek-apotek itu kadang-kadang nggak pas buat diri sendiri, akhirnya menjadi overdosis gitu. Hanya katanya mendengarkan gitu, akhirnya ya malah menjadikan dia tidak sehat. Yang lebih seperti itu. Memang masih apa ya namanya, tapi manfaatnya ada, yaitu karena tubuh kita memerlukan bantuan sinar matahari untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D.
Nah, masalah jamnya memang itu Banyak penelitian. banyak penelitian. Jadi mungkin dokter kulit itu sebenarnya yang lebih tahu karena dia kaitannya juga kalau berlebih itu kan di beberapa negara ditakutkan terjadi kanker kulit. Iya. Nah, memang kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman dari dokter kulit di grup, itu memang disarankan dari jam 9 sampai jam 10. Ya, gitu. Memang ada di grup-grup WA ataupun di media sosial ada bilang jam 10 ke atas. Tapi dasar pemikirannya belum ada yang jelas. Intinya adalah sinar ultraviolet biar tidak terlalu berbahaya menyebabkan kanker kulit, tapi di satu sisi bermanfaat untuk tubuh kita. 10 cukup katanya 15 menit. Nah, kemudian lindungi juga daerah mata karena tentu akan mempengaruhi mata, jadi pakai topi gitulah. Manfaat yang didapat tadi kan disampaikan vitamin D, itu sebenarnya itu saja untuk membentuk vitamin D. Kalau untuk membunuh virus corona itu juga masih dibilang ada plus minus, ada bilang iya ada enggak. Jadi kita bukan untuk itulah yang sudah benar terbukti adalah membantu pembentukan vitamin D, dan ini juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua apa tadi, desinfektan ya. Kalau desinfektan tentu tidak boleh itu ke tubuh. Yang kita pakai inilah namanya antiseptik. Antiseptik sampai saat ini asal digunakan pada tempatnya. Kalau di masyarakat kan nggak terlalu sering. Paling sering yang memakai kan kita orang-orang medis. Setiap selesai periksa pasien, saya harus pakai antiseptik dulu atau hand sanitizer untuk pindah ke pasien yang lain agar tidak menularkan dari satu pasien ke pasien yang lain. Nah, sampai saat ini ya syukur nggak ada efek samping. Memang beberapa orang yang alergi, setelah alergi ya tentu tangannya gejala alergi, tapi efek samping yang berat sampai saat ini yang pernah saya baca tidak ada, asal dosisnya tepat. Kan pakai alkohol 70% dengan pelembab campuran yang lain, bisa aloe vera atau yang lain. Sampai saat ini tidak ada efek samping yang terlalu berat. Nah itu Daya tadi karena di tengah virus corona yang terjadi saat ini itu kan semua apotek menyarankan untuk membeli suplemen, beli vitamin. Jadi nggak perlu main borong gitu aja dok ya, tapi harus diperhatikan juga, disesuaikan lah dengan kondisi tubuh kita. Mungkin dari dokter ada yang mau ngasih closing statement? Untuk penyakitnya dulu. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk penyakit nih. Infeksi virus corona sebenarnya tidak terlalu membahayakan asal daya tahan tubuh kita bagus. Dia akan menjadi berat kalau sudah ada faktor-faktor komorbid atau penyakit-penyakit lain di dalam tubuh kita. Sehingga dari itulah kita perlu mengetahui status kesehatan kita. Nah, yang kedua, virus corona ini kenapa menjadi heboh dan berbahaya ini karena memang penularannya itu yang gampang. Dan dari manusia ke manusia itu yang menyebabkan sehingga agak susah dikendalikan. Kalau kayak dulu virus flu burung kan cuma dari binatang ke manusia, ya kita tinggal menghindari binatang itu atau mengeksklusi binatang yang sakit. Sekarang manusia kan nggak mungkin. Itu yang menyebabkan sebenarnya heboh karena dia begitu mudah menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau yang kita istilah medisnya kita sebut droplet. Nah, untuk mengatasi hal ini ya tentu dengan sekarang pemerintah melakukan physical distancing, jadi menjaga jarak dengan tujuan agar kalau ada batuk dropletnya tidak sampai ke kita, yaitu kurang lebih ada yang bilang 1 meter, sebenarnya ya idealnya 2 meter lah gitu. Kemudian yang kedua, dengan sekarang dianjurkan semua orang pakai masker, karena dengan pakai masker kalau kita batuk tiba-tiba droplet itu kan tertahan di masker, sehingga kalau dulu physical distancing tanpa masker 2 meter, kalau udah pakai masker mungkin 1 meter aman saja gitu. Jadi mungkin kurang dari 1 meter pun mungkin lebih aman untuk pencegahannya. Kemudian selanjutnya ya kita harus selalu menjaga kebersihan seperti tadi. Ketika menyentuh daerah wajah, terutama mata, hidung, dan mulut, pastikan tangan kita sudah bersih. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa membatasi sampai saat ini
orang datang dari mana harus seperti tadi lah, Iya. nggak boleh orang dari Singaraja ke Buleleng. Jadi dari Buleleng juga begitu, nggak boleh orang dari Pasar ke Singaraja kan nggak bisa dibatasi. Orang Jakarta nggak boleh ke sini. Nah, itu salah satu cara ya seperti tadi itu. Kita nggak tahu memang karena ada beberapa kasus tanpa gejala. Siapa tahu kita pas ke fasilitas umum di sana ada yang kena, ya nggak usah terlalu khawatir ya, dengan cuci tangan sebelum menyentuh daerah wajah secara umum aman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mau menambahkan? Kurang lebih sudah komprehensif sekali tentang COVID-19 diberikan sama Dr. Andreas. Kalau saya hanya mau nitip pesan sama masyarakat. Yang pertama, jangan panik, tapi kita harus tetap waspada, aware terhadap diri sendiri dulu. Jadi yang sekarang sering digaungkan, stay at home, saving lives. Jadi artinya diam di rumah itu lebih baik dan akan menyelamatkan banyak nyawa. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir bahwa mungkin saja bukan orang lain yang akan menularkan kita, tapi kita sendiri yang akan menularkan ke orang-orang lain, itu terutama keluarga. Yang tadi seperti dibilang, yang orang tua kita, kemudian anak kecil, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan borong barang-barang di supermarket, jangan borong masker juga, karena masker itu untuk masyarakat umum mungkin masker kain sudah cukup, sudah sesuai dengan guideline WHO, masker kain sudah cukup untuk masyarakat. Jadi kalau masker yang seperti yang saya gunakan dan digunakan itu hanya untuk kami petugas medis yang di garda depan. Jangan sampai kami kekurangan masker, akhirnya kami yang tumbang dan nanti nggak ada yang ngerawat yang lain, gitu jadinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya untuk Dr. Asuna, Dr. Andreasa dan juga Ibu Diana yang udah berbagi informasi bersama kita. Jadi intinya sekali lagi Sobat Guntur, jangan panik dan jangan piknik ya. Stay di rumah aja, jangan kemana-mana, dan penting banget buat kalian untuk mengetahui status kesehatan dengan melakukan medical check up yang seperti udah dijelaskan tadi. Oke, sekian obrolan pagi kita edisi hari ini. Jangan lupa untuk kalian yang kelewatan obrolan pagi edisi Kamis 9 April 2020, kalian bisa langsung cek di YouTube-nya Radio Guntur. Dan untuk waktu berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Adi. Silakan rekan Adi.